Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat Paskah, sebuah perayaan yang harusnya kita alami secara personal, bukan hanya sebuah perayaan Paskah. Karena itu doa saya, biarlah Paskah tahun 2021 di tengah-tengah situasi pandemi, kita bisa melihat sesuatu yang baru, karena saya mempercayai pandemi atau tidak pandemi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah kita semakin mengenali Dia. Karena itu biarlah hari-hari yang kita jalani tetap kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita masih ada kaitannya Paskah dan ibadah kita. Ketika saya melihat dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai 14, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita sama-sama tahu bahwa untuk melepaskan orang Israel supaya mereka bisa beribadah, bisa terkonek dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan, Bapak Ibu, tulah ke-10 adalah cara yang terakhir bagi Tuhan untuk membuat Firaun dengan kekerasan hatinya membebaskan, melepaskan. Di satu sisi saya katakan tulah itu bagi orang Mesir menjadi tulah, tetapi tulah ke-10 itu bagi orang Israel menjadi pembebasan. Ketika Tuhan berfirman bahwa anak-anak laki-laki mulai dari kerajaan sampai kepada budak, dari otoritas yang paling tinggi sampai yang paling rendah, bangsa Mesir ataupun Israel, kalau mereka tidak taat mempercayai apa yang terjadi, maka tidak pandang bulu kematian akan datang menimpa siapa saja. Nah, saudara perhatikan baik-baik, artinya apa? Tidak ada satupun kita yang bisa menghindar dari yang namanya kematian. Entah Anda kaya, miskin, punya jabatan, pangkat, atau apa saja, tidak peduli, kematian akan melanda siapapun. Kita tahu bahwa tulah ke-10 lewat kematian anak-anak sulung di Mesir pada waktu itu melepaskan, membebaskan untuk orang Israel bisa beribadah. Kita lihat di sini bahwa tujuannya supaya orang Israel bisa beribadah. Jadi penebusan Kristus, Paskah yang kita peringati baru-baru ini Bapak Ibu, khususnya baru kemarin tentunya, darah yang mahal tercurah, tujuannya cuma satu, supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Kita bisa menyembah Allah yang hidup. Dan untuk membuat hal itu semua, orang Israel perlu membuat yang namanya kita sebut Paskah, atau mereka wajib memotong domba, dan darah domba itu ditaruh di sebuah pasu, di sebuah mangkok. Mereka ambil darahnya, taruh di situ, lalu mereka menyapukan darah itu di jenang pintu di kiri dan kanan dan atas. Sehingga firman Tuhan berkata dalam kitab Keluaran pasal 12, ketika aku melewati, maka ketika melihat darah, maut akan menghindar, dan tulah itu tidak bisa menulahi orang-orang Israel pada waktu itu. Dan saya percaya juga kalau orang Mesir melakukan yang sama, mereka juga akan terlepas dari yang namanya kematian dan maut. Jadi Paskah adalah kita dilewati, dilepaskan dari kematian. Tentu kaitannya dengan darah Kristus adalah kematian kekal. Karenanya Bapak Ibu tahu ketika dia mau menghadapi salib, Alkitab berkata dia berdoa dan tetesan-tetesan keringatnya berubah menjadi darah. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Malaikat perlu menguatkan dia. Walaupun murid-murid tertidur, dia tetap berdoa. Dan saudara tahu terjadi bleeding. Urat-urat halusnya pecah, mengeluarkan darah. Apa yang membuat Yesus takut? Tentu bukan masalah cambuknya tentara Roma, bukan masalah penderitaan itu sendiri. Tapi Bapak Ibu, tahukah ketika Yesus di atas puncak penderitaannya di atas kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya. Karena dari kekal sampai kekal, dia berkata, aku dan Bapa satu. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Sebab Bapa dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kami satu. Dan seumur dari kekal sampai kekal untuk pertama kali, karena salib, Yesus terpisah dengan Bapaknya. Bapa memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena dosa manusia. Karena Allah begitu suci dan kudus, dosa tidak bisa ditolerir sekecil apapun. Tapi demi supaya kita tidak terpisah dengan Allah, Yesus perlu mendamaikan, mati di atas kayu salib. Supaya apa? Kita tetap terhubung
agung dengan Allah. Makanya dalam kitab Ibrani ini jelas dikatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi dasar ibadah kita melakukan kegiatan ibadah kita hanya bisa terkoneksi. Jadi ibadah itu bukan acara ibadah, tapi ibadah itu bicara tentang koneksi kita dengan Bapa di surga. Dan itu bisa terjadi oleh apa? Darah anak domba. Kalau darah binatang yang fana Bapak Ibu bisa menyucikan, mengampuni, apalagi darah Kristus. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Makanya Yesaya berkata, dia seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian. Yohanes berkata, inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Karena itu ibadah sangat ada kaitannya dengan korban Kristus. Karena ibadah perlu didasari oleh darah pengorbanan Yesus. Karenanya dalam ayat sebelumnya ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jadi ibadah yang sejati, ibadah yang benar adalah aplikasi dari kita menyadari korban Kristus. Kalau kita memanggil Dia Bapa, kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Kalau kita menyebut Dia Bapa yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaknya kamu hidup dalam ketakutan. Maksudnya dalam sikap sebuah penghormatan, pengaguman, kekaguman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya dikatakan sungguh agung rahasia ibadah kita selama kita menumpang di dunia ini. Mari, hidup kita adalah hidup yang beribadah kepada Tuhan. Dengan kita mempersembahkan diri kita, perbuatan, tingkah laku kita, mulut kita, pikiran kita, biarlah itu dipersembahkan sehingga orang melihat kita. Kita menjadi refleksi, kita menjadi presentasinya Allah di muka bumi ini. Rumah tangga kita, keluarga kita menjadi patron, menjadi display surga, menjadi presentasinya Allah di muka bumi ini. Itulah hidup ibadah yang Tuhan inginkan. Karena ibadah kita didasari oleh korban Kristus, sama seperti orang Israel dikeluarkan dari Mesir dengan adanya tulah, dan mereka untuk selamat perlu mengorbankan domba, menaruh darah domba di paso atau semacam baskom atau semacam tempat. Itu bicara hati kita. Hati kita perlu ditetesi oleh darah, dan kita perlu taat dengan menaruhnya di ambang pintu itu. Jadi kalau kita hanya tahu saja, itu tidak akan membawa dampak apapun. Karena itu saya berdoa, biar ibadah kita menjadi ibadah yang luar biasa, yang sungguh agung rahasia ibadah kita. Kita mengerti bahwa ibadah kita bukan karena apapun berkenan, tapi karena darah Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.